Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang monitor. Monitor ini adalah output device yang biasa kita gunakan untuk melihat berbagai macam hal yang ada di dalam sistem komputer kita, baik itu di laptop maupun di desktop. Untuk server mungkin sesekali kita bisa menggunakan monitor, tapi kebanyakan biasanya untuk server biasanya di remote, jadi di remote dari laptop atau di remote dari desktop. Nah, monitor sendiri ini teknologinya ada dua macam secara garis besar, yang menggunakan tabung atau CRT dan yang menggunakan panel LCD, atau kalau kita bisa bilang flat panel. Jadi karena dia layarnya datar, kemudian juga tipis, kita bilangnya flat panel. Nah, monitor ini akan menayangkan sesuatu yang telah diproses ataupun telah diolah oleh si CPU atau oleh media-media pemrosesan lainnya yang ada di dalam komputer kita. Biasanya untuk desktop ada yang menggunakan LCD dan ada juga yang menggunakan CRT atau monitor tabung. Tapi kalau di laptop semuanya menggunakan yang LCD. Kemudian untuk LCD, karena komponen-komponen yang ada di dalamnya cukup kecil, kemudian lebih kompak, sehingga dalam hal konsumsi energi atau daya listrik ini jauh lebih hemat daripada yang CRT. Jadi kalau Anda lihat di jumlah watt yang masuk ke dalam LCD panel dibandingkan dengan yang di CRT atau di layar tabung, maka kita bisa lihat di situ konsumsi dayanya amat sangat efisien sekali, amat sangat hemat sekali. Tapi nanti kita akan lihat apa sih keunggulannya CRT, kenapa masih tetap dipakai sampai dengan sekarang. Kalau Anda lihat di komputer-komputer industrial atau komputer-komputer yang digunakan oleh misalkan di kedokteran itu ada USG. Nah, kalau Anda lihat di USG itu masih banyak mesin USG yang menggunakan layar tabung. Nanti kita lihat kenapa masih banyak yang menggunakan layar tabung ketimbang LCD. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang monitor ini tentu saja adalah ukuran-ukuran atau istilah-istilah yang ada di dalam monitor itu sendiri. Yang pertama mungkin yang paling umum digunakan atau yang paling sering disebut ini adalah resolusi. Kalau itu dikatakan resolusi di dalam layar monitor, maka kita mengenalnya sebagai satuan titik warna yang ada di dalam monitor itu sendiri. Atau istilah lainnya ada juga yang menyebutkan adalah pixel. Biasanya resolusi ini didefinisikan dalam bentuk horizontal axis atau baris dan jumlah titik vertikal atau vertikal axis atau kolom. Nanti di situ biasanya ukurannya contoh 800 kali 600, artinya 800 piksel yang horizontal, kemudian yang vertikalnya 600. Jadi kalau Anda sering ketemu 800 kali 600 atau kalau di layar-layar yang ada sekarang ada HD, ada Full HD, 720p, 1080 atau 1080p, itu P-nya piksel. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini ada tulisan piksel. Kemudian yang full yang HD tadi yang 720 itu biasanya belakangnya 720p, berarti 720 piksel. Nah, salah satu efek yang mempengaruhi jumlah
pixel atau resolusi ini adalah ukuran dari screen atau ukuran dari layar. Makanya kalau misalkan layarnya lebar, layarnya besar, tapi pixelnya kecil, ya itu nanti layarnya pecah-pecah ya. Tapi kalau layar lebar biasanya juga nanti pixelnya juga besar. Oleh sebab itu kalau Anda lihat di layar-layar TV yang ada sekarang, baik itu yang sudah 4K, Anda bisa lihat bahwa pasti TV-nya besar. Nggak ada yang TV-nya 15 inch atau yang di bawah 20 inch atau 20 inch pun mungkin jarang ada yang 4K kalau TV. Tapi kalau untuk handphone atau untuk tablet atau untuk laptop, hal itu bukan hal yang asing. Jadi kalau layar handphone itu sudah ada yang 2K atau minimal 1080p itu sudah hal yang umum. Tapi kalau misalkan TV sangat jarang. Jadi sebenarnya teknologi ini ya sama aja dengan teknologi yang Anda sering lihat kalau di layar-layar TV. Kemudian ukuran lain ada juga yang disebut dengan aspek rasio. Nah, ini aspek rasio ini biasanya rasio atau perbandingan antara horizontal aksis dan vertikal aksis ini. Jadi kalau kita lihat kan ada yang 16:9 gitu. Ada yang 4:3. Nah, itu adalah aspek rasio. Itu yang akan menentukan TV itu atau layar itu bentuknya cenderung lebar atau enggak. Jadi kita bisa lihat dari aspek rasionya. Nah, ini adalah standar resolusi yang umum, mulai dari yang ya mungkin ini yang paling kecil kali yang ada sekarang. Saya nggak tahu kalau ada yang lebih rendah daripada ini. Kalau dulu sih ya, tapi kalau sekarang rata-rata sudah mulainya dari sini. Ya bawahnya ini ada VGA sebenarnya. Ada Super VGA, SVGA ya, yang di bawahnya ini. Tapi kalau sekarang sih harusnya mulainya dari sini, dari XGA sampai dengan yang paling tinggi QSXGA. Nah, Anda bisa lihat di sini kan ada perbedaan antara layar monitor di komputer dengan layar monitor yang kita biasa gunakan untuk TV atau untuk media display lainnya. Nah, resolusinya kalau di layar laptop atau di handphone itu acuannya ini sebenarnya. Tapi kalau Anda beli TV atau beli media-media display lainnya, biasanya mereka pakai acuan yang 1080, yang belakangnya ya sebenarnya yang jadi acuan itu 720p, 4K, 2K gitu. Itu yang bagian belakangnya. Jadi jangan sampai salah persepsi antara resolusi di monitor laptop maupun desktop dengan layar TV Anda. Itulah kenapa kalau Anda colokkan laptop ke LCD TV ataupun proyektor juga termasuk ya, itu kadang resolusinya kadang agak berbeda. Jadi Anda bisa lihat nanti kalau misalkan di TV itu ada kepotong entah itu di bagian bawah atau di bagian kiri kanan dari layar. Karena memang kalau Anda mirrorkan langsung resolusi yang ada di dalam layar laptop Anda ke TV atau ke LCD proyektor, belum tentu itu disupport atau cocok. Sehingga perlu Anda lihat kembali berapa resolusi yang disupport oleh si TV. Biasanya itu bisa diikuti oleh si laptop, tapi kalau kebalikannya, resolusi yang ada di dalam layar monitor Anda ini Anda paksakan ke TV belum tentu cocok, belum tentu sesuai. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di dalam layar TV itu kadang bagian bawahnya itu ada baris atau garis hitam atau ada list hitamnya atau sebelah kiri kanannya, itu karena ini tadi perbedaan standar dan resolusi yang ada di layar laptop dengan di TV, layar TV atau LCD proyektor.
Kemudian tadi saya sudah sebut tentang aspek rasio ya. Ini ada yang 4:3, ini antara lebar dan tinggi, atau tadi kalau kita lihat ada ini horizontal axis dengan vertikal aksisnya yang berbeda. Nah, layar-layar yang sekarang biasanya cenderungnya yang lebar atau widescreen. 16:9, ini tadi juga sudah saya sebut, kemudian ada yang 16:10, ada yang 15:9. Nah, biasanya yang sekarang ini kebanyakan memang yang widescreen ini sangat cocok sekali kalau Anda lagi melihat tampilan-tampilan yang butuh ruang penglihatan yang cukup lebar atau widescreen format, kayak main game misalkan, kemudian Anda melakukan video editing atau multimedia atau multiscreen Anda mau buat dalam satu buah layar, maka widescreen ini adalah pilihan yang cocok, yang tepat ya, untuk penggunaan output ke layar yang ada pada saat ini. Nah, ini tadi juga sudah saya sebut tentang HDTV atau TV yang berbasiskan high definition, mulai dari 720p sampai dengan mungkin sekarang sudah 8K kayaknya, atau 8K. Nah, selain layar yang juga berpengaruh terhadap tampilan, itu adalah graphic card Anda. Jadi kalau graphic card Anda itu bisa menayangkan misalkan 8K ya, tapi layarnya nggak mendukung, ya sama aja gitu. Atau kebalikannya gitu, layarnya mendukung sampai dengan 8K tapi grafiknya nggak sampai situ, ya itu juga sama aja bohong. Jadi antara layar dan graphic card itu harus saling support atau harus sesuai. Jadi kalau misalkan layarnya support 4K, maka graphic cardnya juga harus support 4K. Nanti di graphic card itu ada prosesor. Prosesor inilah yang mengolah bagaimana hasil pemrosesan yang ada di komputer ditayangkan ke layar. Jadi kalau prosesornya sendiri nggak sanggup mengangkat sampai dengan 4K, maka tampilannya tentu saja nggak akan bisa 4K. Salah satu yang diolah adalah jumlah bit-bit yang ada di dalam tampilan atau di dalam media yang akan ditayangkan ke layar. Nah, biasanya bit ini merepresentasikan kedalaman warna. Makanya kalau Anda lihat di layar-layar yang Full HD atau 2K, 4K itu kan amat sangat clear sekali sampai dengan mendekati bentuk nyatanya atau warna nyata yang biasa kita lihat dengan mata. Jadi semakin tinggi jumlah bitnya atau semakin kedalaman warnanya semakin tinggi, maka akan semakin mendekati warna yang kita lihat dengan mata kita, walaupun itu tidak pernah tercapai. Jadi kalau kita lihat dengan monitor, tetap saja itu tidak pernah bisa tercapai seperti kita melihat langsung dengan mata kita. Nah, ini tentu saja pendekatannya dengan teknologi ini ada kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa jadi mata kita itu juga tidak terlalu bisa melihat detail kalau untuk hal-hal yang jauh. Nah, dengan adanya teknologi untuk pencitraan jarak jauh dengan high definition, kita bisa melihat lebih banyak dan bisa menganalisa lebih banyak juga. Nah, itu yang dibantu sebenarnya yang seperti itu. Misalkan kayak citra suatu wilayah yang sangat jauh yang diambil dari satelit. Nah, itu bisa dipakai pendekatan yang high definition, atau citra organ tubuh manusia. Nah, itu juga bisa dipakai untuk analisa dalam hal pengobatan atau untuk menganalisa penyakit itu. Jadi semakin detail, semakin tinggi
kedalaman warnanya, maka akan semakin baik kita bisa menganalisa citra tersebut. Ukuran yang lain ada native resolution. Nah, ini kalau di dalam LCD monitor biasanya resolusi yang dibuat atau resolusi yang dipabrikasi itu fix. Udah dari sananya segitu ya sudah enggak. Kita mungkin bisa menaik turunkan, tapi itu tidak akan berpengaruh terhadap layar LCD-nya. Beda dengan CRT. Jadi kalau layar tabung itu memang kita bisa menaik turunkan resolusinya dan itu berpengaruh ya, karena memang teknologi layar tabung ini berbeda tentu saja dengan LCD. Kalau LCD itu sudah dalam bentuk sel-sel yang tersusun ya, array seperti itu di layar monitor kita. Kalau CRT itu tidak seperti itu. CRT ya mirip seperti layar tabung TV-TV jadul itu. Jadi tingkat kecerahannya itu ya tergantung dari elektron yang ditembakkan ke arah layar. Nanti kita akan lihat lah di video seperti apa bedanya antara CRT dan LCD. Kemudian ada viewing angle. Nah, kalau Anda lihat di layar LCD itu kan yang di laptop atau di desktop kita tidak bisa melihat apa ya, 180 derajat atau dari samping, itu masih sama seperti aslinya. Jadi kita harus melihatnya tepat di depannya untuk mendapatkan tampilan yang ya mendekati nyatanya gitu, mendekati bentuk nyatanya. Tapi kalau kita geser aja sudut pandang kita menjadi 45 derajat aja dari depan laptop, maka Anda bisa lihat bahwa ada sedikit atau mungkin banyak bahkan perbedaan yang timbul dari apa yang ditayangkan di layar, terutama warna ya. Jadi salah satu keterbatasan di LCD ketika kita melihat dari sudut yang bukan masuk dalam viewing angle-nya, maka layarnya akan, bukan layarnya tapi citra yang ditampilkan itu akan berubah warnanya. Nah, ini salah satu kelemahan LCD yang tidak dimiliki oleh CRT. Jadi kalau Anda mau melihat citra-citra kayak tadi saya bilang di alat kedokteran USG misalkan, atau MRI, maka kita bisa lihat bahwa masih banyak monitor tabung di situ atau CRT, karena memang mau dilihat dari angle mana saja, layar tabung ini tidak terlalu banyak berubah warnanya dari citra yang dimunculkan oleh si layar tabung. Ini salah satu keunggulan layar tabung. Dan juga layar tabung itu selalu, kalau menurut saya ini selalu lebih baik hasil citranya atau mendekati bentuk citra aslinya ketimbang yang LCD. Jadi itulah kenapa layar tabung ini masih banyak digunakan. Bahkan kalau Anda pergi ke mesin-mesin ATM, masih banyak layar tabung digunakan di mesin-mesin ATM. Ya kalau yang sekarang sudah rata-rata pakai LCD, tapi kalau ATM-ATM yang masih awal-awal, mungkin juga ATM yang diproduksi sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu masih banyak yang menggunakan layar CRT atau tabung. Nah, kemudian ukuran yang berikutnya adalah brightness atau luminance. Ini tingkat kecerahan. Jadi biasanya ini diukur dalam satuan nits atau candela per square meter. Candela per square meter, CD per M2 meter square. Sorry. Jadi satu nit itu sama dengan 1 CD per square meter, meter persegi. Biasanya tingkat kecerahan ini berkisar dari 250 sampai 350 nits. Ini satuannya sekarang lebih sering disebutnya nits ya. Kalau Anda lihat review handphone, review laptop, itu mereka kadang menyebutnya bukan
kandela per meter persegi, tapi mereka lebih suka menyebutnya dalam satuan nits. Nah, kalau Anda beli handphone atau beli laptop yang ingin tingkat kecerahan layarnya tinggi, maka Anda bisa lihat di spesifikasinya harusnya bilangan nitsnya ini semakin tinggi adalah semakin baik. Artinya kalau semakin tinggi, handphone Anda itu akan semakin cerah. Fungsinya apa? Ketika Anda berada di tempat yang pencahayaannya cukup cerah, siang hari misalkan, maka ketika Anda mau melihat layar handphone atau layar laptop dengan jumlah nits yang tinggi, itu akan jauh bisa terlihat daripada yang berlayar dengan jumlah nits yang rendah atau gelap. Jadi Anda bisa gunakan satuan nits ini untuk preferensi dalam membeli layar handphone atau layar laptop untuk mengetahui tingkat kecerahan yang memang Anda butuhkan. Siapa tahu Anda memang sering keluar atau sering berada di tempat yang cukup cerah sehingga memang perlu layar yang tingkat kecerahannya cukup tinggi. Kemudian kontras rasio, ini antara perbandingan antara kecerahan, tingkat kecerahan putih dan hitam. Jadi kontras rasio ini sebenarnya kalau Anda butuh gambar yang cukup atau citra yang cukup detail antara kecerahan yang sangat tinggi atau tingkat putih yang sangat tinggi dengan warna hitam, maka Anda bisa memilih kontras rasio yang perbandingannya atau rasio yang cukup tinggi, misalkan 600 banding 1 gitu. Nah, ini cukup tinggi untuk kontras rasionya. Jadi Anda yang bekerja di bidang yang membutuhkan tingkat detail antara terang dan gelap itu signifikan, maka Anda bisa memilih layar monitor dengan kontras rasio yang cukup jauh seperti ini. Jadi semakin jauh kontras rasio ini berarti akan semakin detail perbedaan yang bisa muncul antara yang putih dengan yang hitam gitu, atau yang terang dengan yang gelap. Berikutnya respon rate. Ini berapa cepat pixel dari sebuah monitor dapat dirubah. Semakin cepat semakin baik. Nah, ini akan menghilangkan efek ghosting istilahnya. Efek ghosting itu seperti apa ya? Seperti ketika layar kalau mau berganti itu ada kayak semacam nge-lag gitu. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Ini cocok buat Anda yang suka main video game atau Anda bermain sesuatu yang grafiknya cukup cepat berganti-ganti warna atau berganti-ganti scene, maka carilah monitor dengan respon rate tinggi. Tapi sekarang rata-rata monitor respon rate-nya sudah cukup tinggi. Jadi kalaupun ada nge-lag itu bukan masalah monitor, tapi biasanya masalah di koneksi kalau misalkan main game online, atau masalah timbul karena prosesor ataupun GPU-nya yang nggak sanggup. Jadi jarang sekali ghosting effect ini timbul karena atau nge-lag itu timbul karena monitornya ataupun karena faktor respon rate-nya buruk. Biasanya yang sering terjadi ya memang faktor yang lain. Kemudian stock pixel ada, ini kalau di pasaran istilahnya atau di umumnya di toko-toko komputer menyebutnya bukan stock pixel ya. Ini istilah stock pixel ini hanya kita gunakan di akademisi, tapi kalau misalkan Anda melihat di toko-toko komputer atau di pasar, stock pixel ini ada yang bilang dead pixel. Kalau dead pixel itu artinya dia ketika kena cahaya dia nggak nyala gitu. Jadi ada titik gitu di layar warnanya hitam terus, itu dead pixel. Ada juga light pixel.
Kalau kita ngelihat live pixel, misalkan kita layarnya kita kasih warna hitam semua, nah itu dia nyala gitu, nyala terus. Warnanya sih macam-macam tergantung kondisi kerusakannya ya di situ. Karena kan kalau layar LCD itu, ini hanya berlaku di LCD ya. Di LCD itu tergantung RGB-nya mana yang kena gitu. Jadi misalkan warnanya kadang muncul warna merah terus atau warnanya putih terus. Nah, ini disebut light pixel. Jadi stuck pixel ini ada dua, ada yang on, ada yang off. Kalau yang on disebutnya light pixel, kalau yang off disebutnya biasa dead pixel. Berikutnya yang ini juga jadi acuan sekarang. Jadi kalau Anda lihat review-review laptop atau review-review handphone, TV atau smart TV, bezel atau pinggiran dari layar ini juga sekarang sudah sering dijadikan acuan. Nah, semakin tipis bezel itu semakin baik. Juga ada satuannya sekarang. Jadi kalau kita lihat itu di dalam review-review, maka biasa mereka ada menyebutkan apa ya namanya, screen to body ratio. Jadi antara ukuran frame layar dengan apa yang ditampilkan, apa yang bisa ditampilkan oleh layar itu dihitung rasionya. Jadi semakin tipis kan berarti rasionya semakin kecil. Jadi bezel ini semakin kecil itu semakin baik kalau sekarang. Banyak yang nggak suka bezel itu tebal. Kalau Anda lihat review-review laptop, review-review monitor atau smart TV atau TV LCD biasa, selalu disebutkan bezelnya masih tebal ya. Ini itu berarti screen to body rasionya cukup tinggi. Biasanya screen to body ratio ini dalam bentuk persen. Semakin mendekati 100% itu berarti bezelnya semakin tipis. Jadi kalau ada yang menyebutkan screen to body ratio 90%, nah berarti yang 10% itu adalah selisih yang jadi bezelnya itu. Jadi ini juga sudah jadi ukuran dalam monitor sekarang. Oke, kemudian konektor ini juga ada berbagai macam standar yang masih digunakan sampai dengan sekarang. Ini adalah konektor VGA, kita kenalnya seperti ini, seperti di gambar yang sebelah kanan. Kemudian sempat setelah VGA cukup banyak juga yang menggunakan konektor DVI, tapi karena mungkin DVI ini belum banyak mendapat dukungan, sehingga sekarang bahkan saya lihat monitor ataupun LCD proyektor dan juga layar-layar smart TV atau LCD TV itu cuma mengadopsi VGA port seperti ini dan HDMI. Jadi DVI ini bisa dibilang tamatlah riwayatnya, tidak lagi banyak dipakai. Mungkin nanti kedepannya juga port seperti USB Type-C itu, USB juga akan banyak digunakan juga sebagai pengganti, bukan sebagai main ya, tapi sebagai alternatif mungkin untuk mengextend port untuk tampilan ke monitor. Oke, kita lanjut dengan teknologi yang menjadi basis di LCD dan nanti satunya CRT monitor ya. LCD sendiri kepanjangannya adalah liquid crystal display, berarti ada liquidnya di dalam. Mungkin agak-agak mengherankan, kristal tapi liquid gitu. Kristal tapi itu cair ya. Itu mirip lah kalau Anda melihat raksa, air raksa itu bukan air ya, tapi itu adalah metal. Metal tapi cair. Nah, ini kalau di sini
kristal tapi dia cair. Jadi yang digunakan itu adalah kristal, di mana kristal ini dipakai bukan dalam artian memblok cahaya sebenarnya. Kalau di sini dituliskan teknologinya adalah bekerja dengan memblocking cahaya, ya, blocking light. Sebenarnya dia tidak murni memblocking, tapi dia cuma merubah arah cahaya yang datang. Kalau Anda masih ingat prinsip pembiasan cahaya, kan kita bisa membiaskan cahaya tuh dengan menggunakan air dan udara. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Bagaimana caranya cahaya itu dibiaskan sehingga itu tidak terlihat oleh kita di layar. Modelnya seperti itu. Karena adanya polarisasi cahaya ya, polarisasi gelombang cahaya. Kita kalau ingat lagi fisika waktu SMP kali atau SMA gitu, bahwa cahaya itu bisa dipolarisasikan. Nah, kita aturlah polarisasinya ini dengan menggunakan cairan. Kalau tadi saya sudah contohkan air, nah di sini menggunakan kristal cair. Sehingga kristal cair inilah yang mengatur jumlah cahaya yang bisa melewati kristal tersebut sampai ke layar yang akan kita lihat. Kristal ini juga yang bisa diatur dengan menggunakan arus listrik untuk melihat tingkat seberapa besar intensitas cahaya yang bisa melalui kristal tersebut. Sehingga Anda bisa melihat kalau biru, dari mulai biru yang redup sampai biru yang cerah, nah itu diatur dengan penggunaan arus listrik terhadap kristal yang melewatkan cahaya tersebut. Jadi jangan bingung ya, bahwa cahaya itu bisa kita atur sebenarnya arah pancarannya. Ya, efek yang paling umum atau yang paling sederhana bisa Anda lakukan kalau Anda melakukan percobaan pembiasan cahaya. Anda punya akuarium atau Anda bisa lihat di gelas isi dengan air setengah, kemudian Anda masukkan benda padat seperti ballpoint atau sendok gitu, maka Anda akan lihat bahwa sendoknya seperti berbelok. Nah, itu sebenarnya efek yang digunakan. Nah, Anda bisa lihat di video di dalam slide ini nanti. Anda bisa lihat di konten e-learning kita untuk lebih jelasnya seperti apa efek polarisasi atau pembiasan yang dilakukan oleh si liquid crystal ini. Nanti bisa Anda lihat sendiri biar Anda nggak bingung. Prinsipnya ya sesederhana tadi sebenarnya, bagaimana sebuah cahaya itu bisa kita atur arahnya dan kita atur intensitasnya. Kemudian berikutnya adalah CRT monitor atau monitor tabung, cathode ray tube monitor. Di dalamnya ada titik-titik fosfor atau di sini ya sama lah kayak pikselnya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini biasanya nanti ditembak dengan elektron. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ditembak dengan elektron dan dia akan bercahaya atau berpendar lah, anggap seperti itu. Nah, karena yang ditembakkan elektron, tentu saja ada katoda yang nanti istilahnya dipanaskan ya kalau di sini. Nah, ini yang akan menembakkan elektron-elektron ke arah sel-sel fosfor tadi ya, atau titik-titik fosfor tadi yang itu nanti akan bercahaya. Nah,
katoda ini berada di dalam tabung vakum. Itulah sebutan tabung itu asalnya ya dari sini sebenarnya. Jadi teknologinya memang menggunakan tabung vakum, kemudian tabung vakum ini yang digunakan untuk proses menghangatkan katoda, sehingga nanti di situ akan timbul elektron-elektron yang bisa ditembakkan ke titik-titik fosfor yang ada di ujung dari layar atau yang ada di depan dari layar CRT. Nah, kalau kita mau menembakkan elektron, tentu saja ada elektron gunnya atau ada senjatanya. Jadi yang filamen yang dipanaskan tadi itulah yang berfungsi sebagai penembak atau sebagai senjatanya untuk menembakkan elektron ke arah titik-titik fosfor yang ada di depan layar monitor CRT. Nah, kalau kita ketahui bahwa elektron itu kan negatif, kemudian anoda itu adalah positif, sehingga ketika elektron itu ditembakkan, kan yang bisa berpindah itu elektronnya. Nanti sampai di ujung itu pasti dia akan menempel dengan anodanya atau positif, sehingga anoda ini akan menarik elektron-elektron yang tadi ditembakkan. Ketika elektron tadi mengenai fosfor, maka fosfor tadi akan berpendar, akan glowing lah istilahnya, karena tembakan elektron yang tadi. Jadi kalau kita lihat di gambar, nanti di sini katodanya akan dipanaskan tadi ya, kemudian akan menembakkan elektron, kemudian elektronnya kena ke anoda, ditabrakan ke sini, kemudian menuju ke elektron beamnya ini tadi, atau bulir-bulir elektronnya ini akan terkena yang D ini, screen fosfor tadi. Ketika dia kena ke screen fosfor tadi, maka titik-titik yang terkena elektron itu akan berpendar. Nah, itu yang akan kita lihat di layar tabung. Dari sini sebenarnya kita bisa ketahui bahwa ketika kita terlalu dekat dengan layar tabung, bisa jadi ada radiasi yang muncul di depan layar tabung ini. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dulu banyak sekali screen yang ditambahkan di depannya untuk menghalangi radiasi yang timbul dari layar tabung. Dan memang kalau kita berlama-lama di depan layar tabung, itu biasanya mata akan lebih cepat lelah ketimbang kita berada di depan layar LCD. Jadi salah satu penyumbang kerusakan mata ya, kalau menurut saya sih adalah layar tabung. Kalau para pengguna komputer zaman dulu itu matanya rusak karena radiasi. Nah, kalau kids zaman now itu matanya rusak bukan karena radiasi sebenarnya. Radiasi sudah banyak ditekan, tapi faktor kelelahan sebenarnya, kelelahan mata yang timbul karena intensitas penggunaan gadget atau layar yang sering kita lihat itu lebih sering ketimbang kita melihat hal-hal yang sebenarnya lebih natural, itu melihat entah itu pemandangan atau melihat lingkungan sekitar. Jadi kalau dulu memang kerusakan mata salah satu hal yang ditimbulkan adalah
dari CRT monitor ini. Oleh sebab itu dulu ada jarak aman sebenarnya dari CRT monitor sekitar 30 cm atau 50 cm dari CRT monitor. Selain itu juga kalau misalkan Anda masih punya TV jadul yang berbasis CRT atau komputer jadul yang juga masih menggunakan monitor CRT, biasanya pada saat dinyalakan dan dimatikan, kalau dinyalakan Anda coba pegang bagian depannya, itu maka ada sedikit rasa kesetrum. Nah itu dari elektron ini tadi ya, kalau elektron ini sampai di ujung ini, kadang bisa jadi radiasinya kelewatan itu, kelebihan, jadi tidak 100% tertampung oleh pospornya ini tadi. Jadi ada yang terlewat. Nah itu yang menyebabkan ada rasa kesetrum di tangan pada saat monitor CRT ini dinyalakan atau pada saat dimatikan. Nah itu juga hal yang terjadi. Biasanya elektron yang ada di sini mungkin dilepaskan ya, karena itu mati, dia dilepas, dirilis. Nah itu juga ada sedikit rasa kesetrum. Nanti Anda bisa eksperimen sendiri. Nah itu efek yang timbul dari tembakan-tembakan elektron dari katoda ini, yang dari A ini. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa lihat videonya seperti apa elektronnya ditembakkan, kemudian warna RGB-nya itu muncul. Nah, kita sampai ke perbandingan antara LCD dan CRT. Tadi juga sudah saya sampaikan beberapa di dalam slide-slide sebelumnya. Plus minus LCD monitor dan CRT. Yang pertama, untuk LCD monitor, tentu saja karena tadi lebih compact, lebih hemat space segala macam, juga teknologi yang mendasarinya, karena kan memang tidak ada tembakan-tembakan elektron gitu, sehingga dia jauh lebih hemat listrik. Dengan ukuran yang sama, misalkan sama-sama 19 inch, maka kalau di LCD dia cuma perlu 45 watt, di CRT mungkin 100 watt atau lebih, tergantung dari resolusinya juga sebenarnya. Semakin tinggi resolusinya biasanya kan semakin tinggi watt yang dikonsumsi oleh si CRT. Kemudian dari sisi bobot, nah, ini juga jauh ya bedanya. Kalau di LCD itu bisa kurang dari 500 gram misalkan, di CRT bisa jadi lebih dari 1 kilo gitu, dengan ukuran yang sama, dengan ukuran layar yang sama-sama misalkan 19 inch gitu, atau 15 inch lah untuk kayak layar kayak di laptop atau di desktop gitu. Maka kita bisa lihat perbedaan yang cukup jauh, signifikan adalah beratnya. Kemudian fleksibilitas dalam penempatan. Tentu saja LCD ini jauh lebih fleksibel, bisa di-adjust sudutnya, kemudian tinggi mau digeser kiri kanan, diputar, itu jauh lebih enak pakai yang LCD ketimbang CRT. Memang CRT ya karena memang pakai tabung sehingga cukup terbatas. Tapi tadi sudah saya sebutkan di depan, view angle-nya yang CRT jauh lebih baik daripada LCD. Anda mau lihat dari sudut manapun, distorsi warna itu tidak banyak terjadi di LCD. Beda dengan di CRT. Beda dengan di LCD, Anda harus melihat di viewing angle-nya. Kalau Anda berada di luar dari viewing angle-nya, maka distorsi warna akan sangat mudah untuk terjadi dan Anda tidak melihat citra yang mendekati aslinya. Nah, ini juga tadi saya sudah sebutkan, kelelahan mata tentu saja di LCD ini lebih baik ketimbang dengan di CRT. Tapi kalau kita
lihat film, lihat citra, gambar gitu yang mendekati realnya, maka CRT jauh lebih baik. LCD cocoknya seperti apa? LCD misalkan kalau Anda ingin baca teks, baca uh, slide yang saya tampilkan seperti ini, LCD jauh lebih baik daripada CRT tentu saja. Dan kalau Anda ingin berlama-lama di depan LCD itu juga jauh lebih sehat. Walaupun ya kalau dalam aturan kesehatannya atau ergonomisnya setidaknya setiap 2 jam Anda harus mengalihkan pandangan ya sekitar 1-2 menit ke arah yang jauh ya biar matanya nggak lelah. Jadi tetap aja kalau Anda lama-lama di depan monitor itu bukan hal yang baik juga sebenarnya. Kemudian kita lihat keunggulan CRT. Kalau harga CRT ini lebih murah ya daripada LCD. Jadi kalau kita lihat harga-harga monitor tabung atau layar tabung itu lebih murah daripada LCD. Nah ini juga tadi juga sudah kita bahas tentang warna, tentu saja LCD kalah jauh dengan CRT. Dia lebih akurat, lebih mendekati yang nyata ketimbang LCD. Jadi kalau kita bandingkan gitu LCD dengan CRT di ukuran yang sama, kemudian jumlah pixel yang sama pun CRT akan jauh lebih baik dalam menayangkan citra. Kemudian responsifnya juga jauh lebih baik CRT. Ya memang karena basisnya tadi adalah tembakan elektron langsung, tidak ada konversi lah. Kalau di LCD kan ada konversi tadi, ada melewati liquid kristal tadi untuk proses penampilan citranya. Kemudian resolusi di CRT kita bisa atur, kalau di LCD kan pakai native resolution sebenarnya, jadi jauh lebih fleksibel dengan menggunakan CRT. Dan yang terakhir lebih tahan CRT ketimbang dengan LCD. Kalau Anda lihat di mungkin ya di film-film kali ya, kalau yang sering terlihat itu di comment center atau di stasiun-stasiun peluncuran saat ulang-alik Anda masih melihat banyak monitor tabung di situ. Ya itu memang untuk pemakaian jangka lama. Biasanya monitor CRT ini jauh lebih tangguh daripada LCD. Jadi kalau LCD ini umur pakainya tidak selama CRT. Jadi secara penggunaan dalam jangka waktu yang sangat amat panjang, CRT jauh lebih unggul daripada yang LCD. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang monitor, baik itu LCD maupun CRT. Jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan lewat grup WhatsApp kita maupun lewat e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.